Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Arkanuddin selaku pengawas SD Negeri 1 Antarjaya Ilir, kemudian kepada yang terhormat Bapak Saiful Bahri selaku kepala sekolah, dan teman-teman ibu-ibu dan bapak guru beserta ibu dan puskesmas, kemudian bapak-bapak kepala sekolah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak, ini untuk yang IKM ya. Kalau yang untuk sekolah penggerak memang kita sudah wajib ada komber. Tetapi untuk yang IKM, yang sekolah-sekolah seperti Ibu dan Bapak yang imbas ini namanya sekolah IKM ya, implementasi kurikulum mereka, hanya melaksanakan kurikulum mereka, tetapi bukan sebagai pilot project. Kalau sekolah penggerak ini mereka ini pilot projectnya, jadi mereka harus melaksanakan di awal. Apa kurangnya, apa lebihnya itu kita di sekolah penggerak. Tetapi di sekolah IKM itu hanya bertugas melaksanakan implementasi kurikulum mereka itu. Oke, ini Bu dasarnya ya Bu. Ini semua sekolah dengan peraturan ini, dengan edaran ini wajib memiliki komber. Oke ya, jadi sekarang udah bisa dipahami bahwa sekolah IKM itu harus punya komber. Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Yang tebal-tebal garisnya itu yang harus dipahami bahwa apa yang tebal, pertama belajar bersama. Ya, jadi komber itu belajar bersama. Ya, kemudian untuk apa kita belajar bersama? Untuk apa guru itu belajar bersama, berkolaborasi, kemudian nyusun jadwal, kemudian kok kita harus ada komber itu berkelanjutan? Untuk apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau komber itu
tidak ada dampak untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, maka itu bukan kombel. Bukan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di dalam kombel itu ada 3 besar, ada 3 ide besar dalam komunitas belajar. Jadi kombel itu harus ada ini, harus ada 3 ide besar ini. Kalau ibu dan bapak sudah memiliki 3 ide besar ini, maka kita sudah akan berbicara tentang kualitas. Harus ada 3 ini. Apa yang dilakukan di dalam kombel? Berfokus pada pembelajaran. Nah, guru harus fokus pada pembelajaran. Pembelajaran itu yang mana? Pembelajaran itu bagaimana guru ngajar di kelas. Harus fokus ke situ. Kemudian yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang seperti saya katakan tadi, membudayakan kolaborasi, kebersamaan. Kalau dulu kita itu murid saya, sekarang ini murid kita, tanggung jawab kolektif. Jadi tidak ada lagi individual. Guru kelas 1A kayaknya ngejek dengan anak yang kelas 1B misalnya, itu muridnya ibu ini loh. Nggak ada lagi Bu, karena ini tanggung jawab kolektif. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada hasil pembelajaran guru. Jadi orientasi kita, arah pandangan kita adalah pembelajaran murid. Jadi di dalam kombel semua guru mengarah ke kelasnya masing-masing. Di kombel ini harus ada ide 3 besar ini. Ya, jadi 3 ide besar dalam kombel ini wajib ada. Kalau tidak ada 3 ide besar ini, maka itu bukan kombel yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, silakan. Tadi kan sempat yang ada 3 macam kombel tadi ya, kombel di sekolahan, antar sekolah dan daring. Nah, barangkali yang untuk kombel di dalam sekolah itu kan bentuknya lebih kecil lah. Kita bisa agak sederhana untuk melaksanakan sebagai siklus seperti ini. Tapi ini mumpung kita ini satu KKG di Wisma Patimuran ini kan ada KKG juga, dan itu berjalannya juga barangkali masih ngacak apa yang dikatakan Sundari tadi. Yang penting enek, kumpul, besok bahas iki gitu. Tidak ada semacam siklus refleksi awal perencanaan apa yang mau kita buat. Padahal ini kan harusnya ada pada 3 kombel tadi tuh. Ada. Di sekolah ada, di KKG juga ada, di antar sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kaitannya dengan yang di siklus milik kombelnya yang secara daring. Itu kan untuk saat ini ya kita hanya sebatas yang penting buat itu yang di TNM gitu ya, sudah buat. Dan di Putra Rumbia sepertinya baru 2 di BKO sama sini. Nah, untuk yang penerapan siklus ini yang daring itu seperti apa? Oke, baik. Jadi Ibu dan Bapak, ini kan siklus daring ini untuk membuat kita mengatasi masalah lintas negara, lintas provinsi, lintas kabupaten, lintas sekolah ya, yang nggak bisa ketemu, akhirnya kita ketemunya di daring dengan bentuk webinar. Jadi siapa yang menjadi ketua daring kita itu misalnya? Dia yang harus menganggap bahwa itu refleksi awalnya kan dia yang membuat refleksi awal. Apa yang dibutuhkan oleh anggotanya? Apa isu yang terpilih pada saat ini? Jadi ada serinya ibaratnya itu Pak ya. Tapi menurut saya, ini menurut saya ya Pak, kalau yang kombel daring sebenarnya bagus kita bisa punya gitu ya. Tapi kan ini dia bisa dikatakan untuk mengatasi masalah yang nggak bisa kita bertemu ya. Misalnya antar negara yang tadi Bapak punya satu yang perlu Bapak diskusikan dengan webinar. Misalnya masalah besar, kalau skupnya internasional tentu masalah internasional dong yang akan kita bicarakan. Nggak mungkin Bapak cerita tentang masalah yang di sekolah, yang kecil gitu loh, kita anggap ya pasti antar negara. Maka di mana wilayahnya Bapak yang mau webinar itu?
permasalahan kami sebagai permasalahan kombel kami bahwa kombel kami ini kurang maksimal dari segi waktu, SDM maupun apa yang kita bahas. Dengan ibu yang menjelaskan hari ini, maka kami tahu ide-ide yang harus kami lakukan, langkah-langkah yang harus kami lakukan agar kombel kami ini kedepannya lebih maksimal. Pembahasan apa saja yang harus dikuatkan di dalam kombel, tidak hanya ngisi PMM talk, tapi juga pembelajaran permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas itu juga harus diangkat, apalagi kami ini mempunyai guru penggerak yang oke, jadi itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin guru penggerak itu. Mungkin itu. Oke, ada lagi Bu Sundari, silakan. Baik Bu, terima kasih. Yang saya dapat dari refleksi ini mungkin ya Bu ya, penguatan dari kombel ini, pertama ternyata kegiatan kombel itu harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar. Itu yang nomor satu. Kalaupun ada kegiatan lain, itu kan prioritasnya lebih sedikit ya Bu. Jadi yang paling utama adalah meningkatkan kualitas belajar. Dan hal tersebut bisa dilaksanakan melalui tahapan siklus. Siklus ini, saya setelah mendengar penjelasan Ibu ini tadi loh Bu, ini kok sepertinya bisa lah nanti kita memaksimalkan kombel itu dengan refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ibu yang lebih senior di sebelahnya Bu Sundari. Ya, apa Bu yang Ibu dapat hari ini? Yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat hari ini yaitu masalah kombel belajar, yaitu dari awal Bu, dari refleksi awal per kelas itu Bu. Ya sebetulnya itu aja. Jadi masalah Ibu di kelas itu masalah SD 1 Rantarjaya ini. Iya. Ya, jadi nggak usah malu. Saya ini kok nggak bisa sih buat modul? Boleh nggak itu diomongin di kombel? Boleh. Yang saya dapat kan memang sekolah kami belum ada kombel ya Bu. Nah, saya menjadi tahu ternyata kombel itu manfaatnya tuh banyak banget memang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah terutama. Nah, tujuannya tetap untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu yang saya dapat. Oke, terus ada keinginan apa setelah dari sini? Keinginannya tetap mau bikin kombel. Oke. Kita sampaikan ke Bapak. Udah ditulis di perencanaan LKS itu. Oke. Sekolah yang kedua? Di sini saya belajar apa itu arti dari komunitas belajar. Jadi saya tahu komunitas belajar itu kita tuh bersama-sama berkolaborasi, terus terjadwal dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Gak cuma kita kumpul-kumpul aja, begini, ternyata tidak. Komunitas belajar itu manfaatnya luar biasa untuk guru, dan kita jangan malu untuk mengakui kekurangan kita. Dan kita harus mengakui, walaupun ada guru yang lebih muda, kita harus, berarti dia tuh lebih maju. Bagaimana cara kita supaya bisa maju seperti guru tersebut, dan jangan saling menjatuhkan. Iya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu. Satu lagi dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Saya bukan kepala sekolah. Oh, siapa nih? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini. Jadi sebelumnya saya pribadi mohon maaf. Di sini saya dari SD yang 128 sekolah belum sekolah, dan saya juga bukan Iya. saya dulu PAI. Iya. Nah, saya dari dulu PAI ini ya maklum kami kan usia tua, ya bukan